Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak ikhwan akhwat rahimakumullah, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat-nikmatnya alhamdulillah kaki kita dimudahkan oleh Allah menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Salawat tak salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua, insyaallah kita semua umat yang istiqomah, umat yang mau mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat kita nanti. Bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah guru kita sudah datang dan tema pada hari ini yaitu dengan spirit maulid, raih ketauladan maulid kita. Yang benar ini intinya tentang Nabi kita Muhammad ya. Untuk mempersingkat waktu untuk kita kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu yang tepat kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita dapat bertemu di dalam sebuah pertemuan yang mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan jalan yang menuju mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau kita jalan dari gedung B1, dari gedung B, dari gedung C, gedung C1 ke gedung D ini kira-kira jauh apa dekat? Kira-kira jauh apa dekat? Yang dekat ya karena sebelahan aja alhamdulillah ya. Tapi yang gedungnya bersebelahan ini perlu perjuangan ya. Dan bahkan harus sampai nunggu panggilan, memastikan ustadznya udah datang baru jamaahnya datang ya. Jadi kalau model dulu zaman belajar, justru seharusnya muridnya datang duluan baru gurunya datang belakangan. Tapi karena gurunya ini alhamdulillah makin lama makin modern, bahkan kadang-kadang sekarang ini yang harusnya nunggu ustadznya duluan baru jamaahnya ya. Tapi insya Allah ini gak terjadi di Daan Mogot. Karena di Daan Mogot alhamdulillah sebelum Ustadz datang jamaahnya udah nyampe duluan. Insya ya, nyampe kantor kerja jam 8. Maka ma'asyarul hadirat rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan segenap sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, hadirun rahimakumullah. Kalau bicara tentang syukur, syukur itu adalah merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita seorang manusia. Karena selain Allah menjadikan kita misi utama berada di atas muka bumi adalah beribadah kepadanya,
maka Allah juga menjadikan kita agar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka nggak pernah ada ceritanya seorang bayi begitu lahir dia langsung bilang, "Bu, biar saya nyari baju sendiri." Ada yang seperti itu ada? Nggak ada. Karena kalaupun ada itu namanya bayi yang ajaib. Maka alhamdulillah walaupun bayi nggak minta begitu, bayi lahir aja itu insya Allah sebuah keajaiban. Dan alhamdulillah tahadus bin ni'mah tadi malam jam 1:56 alhamdulillah telah lahir putri kami yang alhamdulillah bersalinnya juga lancar. Lahir dalam kondisi normal dan insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Jadi alhamdulillah ini adalah putri yang kelima ya. Tahadus bin ni'mah. Insya Allah di sini sudah ada yang sampai 5. Rasa-rasanya belum. Kang Gugun aja baru 1 ya Kang ya. Baru 2 alhamdulillah. Jadi kalau nanti sampai 5 kira-kira masih dari 1 ibu atau ibu yang lain. Namun ala kulli hal ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita lihat baik, ya Allah ya Karim, kebayang gimana wajah ibu kita ketika melahirkan kita. Kebayang bagaimana kondisi kita awalnya seperti itu. Nggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi kemudian apakah Allah membiarkan kita begitu saja? Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dalam lanjutan ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah jadikan bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian semua la'allakum tashkurun, agar kita semua bisa bersyukur. Maka hari ini kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa menggunakan hati bersyukur. Bersyukur. Walaupun mungkin dompetnya makin menipis tetap bersyukur. Walaupun mungkin kondisinya nggak aman-aman amat masih bersyukur. Karena sekecil apapun nikmat yang kita syukuri, insya Allah ini akan mampu menjadi jalan bagi kita mensyukuri saat nikmat itu besar. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, malam yashkuru qalil, walam yashkuru kathir. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mampu menikmati atau mensyukuri nikmat yang banyak. Hari ini alhamdulillah kita masih kerja bersyukur. Maka bukti syukur kita ketika bekerja apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau harusnya datang jam 8, kita datang jam berapa? Alhamdulillah. Ya kalau model Kang Gugun jam 6 ini kan berangkat sebelum subuh dia dari Cibinong, ya kan. Tapi mungkin ada di antara kita udah tahu jam 8 itu masuk, tapi kadang-kadang jam setengah 10 baru nyampe, ya. Begitu dia tahu harusnya pulangnya kalau jam 8, pulang jam 5, kalau datang setengah 10 berarti pulang setengah 7, betul? Tapi dia siap-siap pulang pengen jam setengah 4. Kira-kira kalau Anda yang jadi atasannya, negor apa enggak? Ya kan kita akan negor. Kamu ini gimana sih? Udah nyampe-nya terlambat, sekarang pengen pulang lebih cepat. Dia balik ke sebajak. Pak, dalam hidup saya mengenal prinsip tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau saya sudah datang terlambat, pulang nggak boleh terlambat lagi. Yang ada kira-kira besok dipanggil dengan sentuhan kasih sayang atau surat peringatan ketiga langsung. Maka ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Begitu juga kalau hari ini kita dikasih sehat. Alhamdulillah kita sehat semua sehat. Alhamdulillah kelihatan segar-segar semua, ngajinya nggak ada yang nyender. Alhamdulillah. Karena emang nggak ada kesempatan untuk nyender ya. Yang ada paling melimpir-melimpir aja ya. Biasanya agak-agak minggir. Ini biar nggak kelihatan sama Ustadz ya. Tapi kalau yang niat ngaji insya Allah ya. Alhamdulillah Mas Unggul dari sebelum Ustadz datang sampai Ustadz datang ada di depan Ustadz ya. Ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini adalah model pembelajar aktif. Tapi kalau kita hari ini, kalau giliran hiburan cari paling depan. Kalau giliran untuk sesuatu yang kita suka, nggak mau pengen terlambat. Tapi giliran kalau ngaji, kalau bisa tinggal nunggu doa baru datang. Tapi insya Allah itu nggak kejadian di Daan Mogot. Nggak kejadian sekali, tapi berkali-kali. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirat rahimakumullah, kalau Anda datang ke sini ini sebetulnya adalah sekaligus mengevaluasi.
mengevaluasi. Kalau dilihat insya Allah berarti sebetulnya jamaah Daan Mogot ini masih banyak. Kenapa? Karena di kantor-kantor lain mungkin ada mereka ngaji itu hanya sebulan sekali. Ada yang ngajinya 2 bulan sekali. Ada yang ngajinya 3 bulan sekali. Kita difasilitasi ngaji sebulan sekali. Kira-kira bersyukur atau tidak? Dikasih fasilitas ngaji seminggu sekali, bersyukur apa enggak? Maka bukti rasa syukur, kata sebagian para ulama, selain daripada mensyukuri nikmat Allah wa sekecil apapun, maka dia akan berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan jalan nikmat kepadanya. Artinya seorang anak belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Malam yashkurullah walam yashkurun nas. Orang malam yashkurun nas walam yashkurullah. Mohon maaf. Barang siapa orang yang tidak bersyukur terhadap manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini bersyukur, kita masih bekerja, apa bukti rasa syukur kita? Kita akan bekerja sungguh-sungguh, bahkan kalau bisa KPI itu adalah minimal target kita. Capaian kita kalau bisa bahkan lebih daripada target KPI. Kalau untuk hal yang sifatnya duniawi saja kita punya semangat seperti itu, apalagi kalau kita kembalikan dengan semangat ngaji. Dan inilah yang harusnya setiap hari kita coba perbaiki, setiap hari coba kita tingkatkan. Kalau pertemuan kajian kita semakin hari, semakin ketemu, ternyata tidak ada perubahan. Kalau hari ini sama dengan kemarin, artinya kita orang-orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, kemarin jamaahnya 20, sekarang yang datang cuma 12, kira-kira kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, berarti kita orang-orang yang celaka. Maka kalau hari ini kita ingin jadi orang yang sukses, orang yang beruntung, adalah kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Baik dari segi jumlah, kalau kemarin datang 20, maka minggu depan insya Allah kita datang lebih banyak lagi. Bahkan kalau bisa seluruh yang kerja di Daan Mogot ini bisa hadir. Amin. Ya, kita doakan. Kita husnuzon. Kalau untuk main pingpong aja bisa tepat waktu, masa kalau ngaji harus nunggu ustadz selesai dulu? Ya. Jadi kalau di sini jamaah pingpongnya lebih duluan daripada jamaah pengajian. Ini yang senyum-senyum ini tahu ini ya kejadian. Soalnya ustadz nyampe tadi di sini duluan dengar suara pingpong. Padahal di situ ada suara azan. Namun ala kulli hal, insya Allah mungkin ini adalah perbaikan bagi kita. Dari segi kualitas ngaji kita pengen bertambah terus, betul? Maka kalau saya lihat di sini, insya Allah kayaknya daya hafal kuatnya luar biasa, ya. Karena satu pun nggak ada yang bawa catatan, ya. Jadi berapapun guru yang ngajar, berapapun ustadz yang ngajar, maka semuanya hafal di luar kepala, betul? Ya, hafal di luar, jadi nggak ada yang nyangkut di dalam kepala. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita pengen ada upgrading quality, kita ingin ada upgrading quantity. Bukan cuma sekedar kita memperbanyak jumlah, bukan hanya sekedar menjadikan sebuah pengalaman, tapi bagaimana sebuah kajian melahirkan awareness, melahirkan kesadaran, melahirkan dorongan untuk melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang segala yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka hari ini tidak ada orientasi yang akan kita lakukan di dalam hidup kita selain mencari ridha Allah. Dan orang kalau sudah ridhonya yang ingin cari adalah ridhonya Allah, maka tidak ada kesulitan saat menjalankan ketaatan terhadap Allah. Sebagaimana kalau di antara kita senang terhadap sebuah hobi, senang terhadap sesuatu, senang terhadap seseorang, maka dia akan melakukan untuk apa yang dia sukai itu, betul? Misalkan di sini kalau saya tanya kepada bapak-bapaknya, ada yang suka main burung? Ya maksudnya punya burung gitu ya, yang dipelihara, yang kemudian kalau kita di waktu libur ngerjain itu dari pagi sampai malam, betul? Ya, maka kalau sudah giliran kita hobi kita seperti itu, insya Allah biasanya mereka lupa sama waktu. Begitu juga kalau yang hobi mancing, di sini ada yang hobi mancing? Ya alhamdulillah, kalau di sini nggak ada tampang yang model hobi-hobi mancing. Tapi di daerah Ciputat sono banyak tuh yang model begitu. Giliran abis isya ramai jamaahnya.
Tapi udah mancing kagak bawa pulang. Yang dibawa pulang yang menang paling banyak bawa uang. Begitu menjelang as-salatu khairum minan naum, bubar itu. Jadi justru jamaahnya bubar begitu mulai setelah selesai sholat dan bubar sebelum mulai sholat. Maka kalau orang sudah model begitu, maka yang dia suka itu tidak peduli waktu, betul? Maka sekarang kalau kita kembalikan, mereka yang suka terhadap dunia aja begitu, apalagi kalau kita tahu dunia itu sifatnya sementara, sementara Allah Subhanahu wa taala sifatnya abadi. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, cintanya itu amat luar biasa. Dan orang kalau sudah cinta sama Allah, maka sholatnya tidak menjadi sebuah beban. Maka kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka semua amalnya tidak menjadi sebuah keberatan. Bahkan ketika seseorang cinta kepada Allah, bahkan kajian adalah merupakan sebuah kerinduan. Dan sekarang kalau aneh tanya, kira-kira kita ngaji itu rindu apa enggak? Rindu sama siapa? Udah datang belakangan rindu-rindu aja lah. Wa asyrul hadul hadirat rahimakumullah. Maka seseorang kalau sudah rindunya kepada Allah, maka dia akan meletakkan Allah di atas segalanya. Dan kalau orang sudah meletakkan Allah di atas segalanya, apapun perintah Allah, maka dia akan jalani dengan penuh sukacita. Termasuk ketika Allah memberikan kita beragam anugerah. Salah satu contohnya adalah kalau kita lihat belakangan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat berupa hujan. Maka kalau hujan datang, kita lebih banyak doa apa lebih banyak nyela? Alhamdulillah ya. Jadi walaupun aksesnya terhambat ya, walaupun rumahnya kerendam, insya Allah kita yakin pasti ada hikmah di balik itu semua, betul? Jangan sampai begitu ada hujan, kita bilang ya Allah ngapa hujan lagi? Padahal motor baru dicuci ya, padahal datang ke kantor tadi masih terang. Kalau kita sudah mencela daripada karunia Allah, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita baca ketika hujan itu turun? Apa doanya? Alhamdulillah, Allahumma barik lana fima. Itu doa makan. Ini baca doa aja sambil kumur-kumur ya. Kalau baca doa yang benar, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini jadi manfaat. Kalau hujannya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, debit airnya makin meningkat, lama-lama akan kita cemas juga, betul? Dan cemas itu adalah sifat manusia. Maka agar kemudian hujan itu tidak mendatangkan mudarat, maka apa yang kita lakukan? Manggil pawang hujan, kira-kira benar apa enggak? Nah, kalau manggil pawang hujan berarti kita kufur terhadap Allah. Karena di dalam kacamata akidah enggak ada itu pawang hujan. Yang nurunin hujan maupun yang memperhatikan hujan adalah Allah Subhanahu. Maka kalau ada turun hujan, kemudian kita khawatirkan akan mendatangkan mudarat, maka baca doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Bisa semuanya? Ya, kelihatan insya Allah di sini banyak yang sudah hafal doa-doanya ya. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan engkau turunkan hujan di tempat ini yang kemudian menjadi mudarat, kecuali engkau kirimkan yang ada di pinggir-pinggir, di tempat lembah-lembah, gunung-gunung, hutan-hutan, yang kemudian bisa menjadi manfaat. Ini doa. Jadi Nabi ngajarin kita bukan manggil pawang hujan. Kalau hari ini cuma gara-gara ada sebuah kegiatan kita sampai ngundang pawang hujan, wa'iyadzubillah, bukan nggak mungkin. Itu adalah salah satu bentuk kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hujan adalah salah satu bukti tentang tanda dan anugerah kekuasaan Allah. Ini bisa dilihat dalam surat Fussilat ayat 39. Yang artinya, dan di antara tanda-tandanya adalah bahwa engkau lihat bumi itu kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, maka niscaya ia bergerak dan subur. Dengan kata lain, air adalah di antara sumber kehidupan. Bahkan di dalam tubuh kita 70% lebih komponennya adalah terdiri dari komponen air. 2/3 yang ada di dalam bumi ini adalah air. Dan ketika kita tahu tentang hal itu, maka sungguh air adalah merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kemudian air menjadi sebuah asbab musibah, asbab bencana, bukan semata-mata itu atas takdir Allah, tapi karena ada campur tangan manusia. Dan yang namanya Indonesia, subhanallah,
sepertinya nggak berhenti-berhenti, musibah demi musibah menerpa negeri ini, betul. Kemarin ramai hujan, itu banjir, maka bukan hanya di Jakarta, sampai di Manado, bahkan di beberapa dataran Pulau Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Tapi sekarang belum selesai musibah banjir, erupsi Sinabung. Belum selesai erupsi Sinabung, sekarang erupsi Gunung Kelut di Kediri. Ya. Belum selesai erupsi Gunung Kelut, sekarang juga ada bahaya virus flu burung. Ya. Jadi sekarang ramai lagi virus flu burung. Allahu a'lam. Terus aja kita muter-muter begitu, di sisi yang lain kita semakin dekat dengan pesta demokrasi. Kita hampir lihat pajangan sepanjang jalan itu isinya adalah orang-orang yang menawarkan diri menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau kita lihat sudah berapa kali pesta demokrasi di negeri ini, kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Maka kalau hari ini belum, sudah saatnya kita mempercayakan amanah itu kepada setiap calon pemimpin dari umat Islam. Jangan lagi kemudian kita bilang, oh kalau udah giliran pemimpin negara untuk amanah menjalankan negara, kita cari yang paling profesional. Ternyata profesional saja tidak cukup. Kalau dia tidak punya akidah, profesionalisme itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang menghancurkan akidah. Maka sekarang apapun partainya, apapun kelompoknya, selama dia komit dengan nilai-nilai keislaman, dia merupakan representasi dari seorang muslim yang baik, dia takut terhadap Allah dan punya komitmen terhadap rakyat, maka kepada mereka lah salah satunya kita berikan amanah kepemimpinan. Karena apa? Tidak semua orang juga siap untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kalau di zaman Nabi, kita ingat dengan kisah Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat aku sebagai salah seorang pemimpin sebuah kaum. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, engkau bukan seseorang yang layak untuk memimpin. Tapi kelak engkau akan wafat sendirian dan akan bangkit secara sendirian. Karena apa? Di dalam perjalanannya kemudian Abu Dzar terus mendakwahkan Islam. Basic dia sebagai seorang mantan perampok. Maka ketika dia mendakwahkan Islam, bertualang sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terjadi. Dia wafat sebatang kara, dia hidup sebatang kara, dan akhirnya dibangkitkan Allah dalam kondisi sebatang kara. Inilah gambaran kepemimpinan di dalam zaman Rasulullah SAW. Tidak semua yang menawarkan diri itu kemudian layak jadi pemimpin. Kalau di dalam kacamata Al-Quran ada orang yang minta seperti itu. Salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, wahai raja, angkatlah aku karena aku adalah seorang hafizun alim. Aku seorang yang bisa menjaga, lagi aku mengetahui. Karena saat itu beliau mampu mentakwilkan mimpi dan kemudian mengimplementasikannya dalam sebuah sistem ekonomi. Maka raja mengangkat dia menjadi seorang bendaharawan dan akhirnya dalam perjalanan sejarah beliau naik menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Maka hari ini kalau memang ada seseorang yang minat untuk jadi seorang pemimpin, maka perlu berkaca, apakah saya sudah cukup memenuhi kriteria orang yang layak untuk mengajukan diri sebagai pemimpin dan diajukan oleh banyak orang untuk jadi pemimpin, atau justru hanya sekedar memenuhi ego dan agar dipanggil orang sebagai seorang pemimpin. Ikhwati sekalian yang dirahmati Allah. Karena apa? Yang namanya kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya engkau menganugerahkan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau menjatuhkan kerajaan orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan seseorang atas kehendakmu dan engkau menghinakannya dengan kehendakmu. Biadikal khair, karena hanya di tanganmu lah segala bentuk kebaikan. Maka akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirul ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu bukan serta-merta hanya kapasitas kita, tapi ada kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah habis bermiliar-miliar, tapi kalau Allah tidak menghendaki, bukan nggak mungkin kita tidak akan jadi seorang pemimpin. Maka ini baru salah satu contoh. Contoh yang lain, kalau tadi kita sudah bicara dalam kacamata global, lalu bagaimana dengan kacamata pekerjaan kita?
Maka kalau pekerjaan kita sadari bahwa itu adalah sebuah kemuliaan, maka kita akan mengatakan bahwa bekerja ini adalah merupakan sebuah hal yang mulia. Nabi lebih mengutamakan orang yang memanggul kayu bakar ketimbang dia jadi orang yang minta-minta. Dan bukan nggak mungkin ketika dia bekerja itu terasa letih. Seorang bekerja itu terasa capek. Kelihatan dari mukanya di sini nggak ada yang letih ya. Insya Allah kalau baru jam 12 nggak ada yang letih ya. Kecuali letih karena habis makan ya. Sehingga capeknya itu gara-gara makan. Tapi ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, jangan antum berkecil hati. Karena Nabi memberikan motivasi, barang siapa yang sore hari kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfurullah. Jadi kalau hari ini kita kerja, kemudian kita letih di waktu sore hari, mudah-mudahan keletihan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal. Asalkan jangan sampai begitu kita letih ngedumel. Ya. Ini kerjaan hari ini nggak beres-beres. Mana gaji nggak naik-naik. Ya. Posisi nggak jelas-jelas ya. Kalau ya kan bisa jadi. Ini kan sense-nya mungkin di antara kita nggak jauh-jauh beda begitu. Tapi insya Allah antum adalah orang-orang yang insya Allah sudah Allah berikan kebaikan sehingga masih mampu bertahan di tengah goncangan badai yang demikian luar biasa ini. Jadi kalau teman-teman hari ini masih bisa bertahan, maka mudah-mudahan bertahannya antum di sini adalah menjadi salah satu asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita ngaji ada rahmat Nasir Hasibuan ya. Ada rahmat. Ya, jadi ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara bekerja ini adalah merupakan bagian kesyukuran kita kepada Allah, maka bagaimana kita bekerja yang baik. Dan di dalam Islam tidak melarang seseorang itu menjadi kaya. Tapi yang penting adalah jangan menjadikan kekayaan itu tujuan akhir. Seseorang bisa kaya, boleh. Bahkan dengan kekayaannya itu dia bisa menolong banyak orang. Dengan kekayaannya dia bisa menjalankan syariat. Ya sekarang kalau orang itu nggak kaya, gimana dia mau berzakat? Kalau dia nggak kaya, bagaimana dia berinfak dan bersedekah? Ya. Walaupun Nabi mengatakan kaya itu bukan kaya materi, tapi kaya itu adalah kaya di dalam hati. Banyak orang kaya tapi hatinya miskin, maka dia tidak akan pernah merasa cukup dengan kekayaan yang dia punya. Tapi ada orang yang mungkin secara kekayaannya cukup, tapi dia punya kekayaan hati luar biasa, maka seakan-akan dia hidup dalam dunia yang luar biasa. Dan insya Allah salah satunya adalah teman-teman yang hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya kaya hati ya. Jadi walaupun ngelihat ustadznya nyentil melulu, insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Habis kadang-kadang ada yang bilang, Ustadz ini kemarin pematerinya ini membawa kita kepada alam kedamaian ya. Maksudnya semuanya pada tidur begitu ustadznya cerah. Apalagi di waktu jam-jam begini, emang ini godaannya berat ya. Apalagi kadang-kadang ya Allah ya Karim, saking khusyuknya bukan ngelihat ustadz, ngelihat karpet ya. Udah gitu mending ngelihat, terpejam matanya, ngangguk-ngangguk lagi ya kan. Tapi kalau udah keluar geleng-geleng kan. Maka ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Inilah yang kita ingin hantarkan sehingga apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas. Kita ngaji bukan cuma sekedar pertemuan rutin. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan setiap harinya bertambah kualitas dan menghadirkan kesadaran demi kesadaran. Termasuk kalau kita bicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang Maulid, maka sekarang kalau ana tanyakan kepada antum, ada nggak di antara antum yang sudah mendatangi Maulid Nabi itu lebih dari 10 kali ada? Yang mendatangi Maulid Nabi lebih dari 20 kali ada? Yang mendatangi peringatan maulid lebih dari 30 kali ada? Mesti ada. Antum 1 tahun aja bisa datang 2-3 kali maulidan, betul? Usia antum rata-rata 27 sampai 30-an ini, insya Allah. Ya lebih-lebih dikit lah ya. Kalau yang paling belakang kayaknya udah 40 itu ya. Maka ikhwan sekalian terhormat Allah. Berarti kita lebih. Pertanyaannya berpuluh-puluh kali maulid apa yang sudah kita bawa pulang? Karena apa? Di dalam sejarah tidak ada peristiwa maulid yang diperingati oleh Nabi beserta para sahabat ridwanullah ajmain.
Tapi baru ada pada zaman Daulah Fatimiyah, di mana ada seorang pemimpin Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu dia punya umat yang banyak, tapi kemudian Masjidil Aqsa berada di tangan musuh Islam. Lalu dipikirlah cara bagaimana kemudian menggelorakan semangat umat agar mengembalikan Masjidil Aqsa kembali kepada rengkuhan umat Islam. Berkumpul para alim ulama, berkumpul para orang-orang yang cerdas di zamannya, akhirnya disubuhkan sebuah inisiatif bagaimana kita membacakan Maulidur Rasul, membacakan sirah nabawiyah tentang sejarah kelahiran Nabi, tentang perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian inilah dilakukan. Setahun beliau melakukan, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya umat terbangkitkan semangatnya dan mengembalikan Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam. Artinya mereka 3 kali maulidan, maka mereka mengambil kembali masjid yang menjadi milik umat Islam. Sekarang pertanyaannya, kita berpuluh-puluh kali maulid, masjid umat Islam mana yang kita kembalikan kepada umat? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ini diamnya tawaduk banget ini. Sebenarnya ada Ustadz, gak usah ditanya. Kadang-kadang ada di antara kita ngejar maulid, bukan pengen cari menambah semangat juang, tapi kita semangat mencari besek. Apalagi kalau di daerah-daerah tradisional, ya Allah ya Karim, itu ngaji maulid rame bang. Itu udah selesai azan zuhur, itu duduk tertib, nggak taunya dikasih besek segede-gede gaban. Nasinya aja sudah 1 bakul sendiri, belum ikannya. Kan bisa dibayangin, kalau jamaahnya aja nenteng besek segitu gede, apalagi ustadznya kan. Bukan berarti ustadz yang minta dibesekin setelah ini ya. Tapi ala kulli hal, ini yang kita lihat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu kembalikan dan dudukkan semangat maulid. Maulid bukan kita sebut perayaan. Beda, kalau perayaan hura-hura habis jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta. Maka nggak sedikit di antara masyarakat kita yang sudah terjebak kepada perayaan maulid. Habis, ya tadi buat besek aja bisa 10 sampai 15 juta. Tapi setelah itu kemudian mohon maaf, kadang-kadang jamaah subuhnya tidak ada peningkatan, kadang-kadang kegiatan taklimnya tidak berjalan, kadang-kadang bahkan suasana ukhuwah terasa hilang. Dan disinilah kalau kita katakan lalu efektivitas maulid itu ada di mana? Dan disinilah kita kembali kepada padanan kata maulid Nabi adalah merupakan peringatan. Berarti kita bentuk tazkirah, mengingat kembali tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal yang perlu kita renungkan, sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah agar menjadi umat yang menang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya. Liyudhiru 'ala ad-dini kullihi, agar kemudian Allah menangkan di atas agama-agama yang lain. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah umat Islam sudah menjadi umat pemenang dibandingkan umat yang lain? Sudah jadi umat yang pemenang? Apakah hari ini umat Islam sudah jadi umat yang menjadi trendsetter atau masih jadi follower? Masih jadi umat terdepan apa umat terbelakang? Sekarang saatnya kita melihat bagaimana kita mengcapture kondisi umat setidaknya di lingkaran terdekat kita. Karena apa? Nabi mengingatkan malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam lainnya, maka dia bukan golongan umat Islam. Dan kalau kita lihat bagaimanakah kondisi umat hari ini, maka kita lihat beberapa hal yang insya Allah di antara kita sudah mengetahui tentang hal ini. Bahwa hari ini masih banyak di antara umat Islam menjadikan Islam itu hanya difahami sebatas sisi spiritual. Pokoknya yang namanya Islam itu di masjid. Pokoknya yang namanya Islam itu atribut. Pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai jenggot, pakai jilbab, baru sekedar itu. Belum sampai kepada tataran yang kafah. Karena Islam bukan hanya sekedar pakai baju koko takwa, tapi takwa di dalam hati sebenarnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Jangan baju kokonya mereknya takwa, tapi pribadinya jauh daripada bertakwa. Maka kita kadang-kadang suka terjebak bahwa kita memahami Islam hanya sebatas ritual.
Kita memahami Islam hanya sisi spiritualnya. Ya, jadi kalau kita udah zikir lupa sampai ratusan kali, ribuan kali, tapi giliran kita bermuamalah, ketika kita berbuat baik dengan orang lain, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati orang yang memiliki ilmu, dan mengangkat kebaikan bagi orang-orang yang belum berilmu, maka ini adalah bentuk ketidaksombongan. Karena apa? Kalau sudah terjebak kepada sisi spiritual, bukan gak mungkin dia akan merasa lebih suci daripada yang lain. Ini teman saya ini pasti sholat malamnya standar-standar aja. Kalau saya sholat malam minimal 50 rakaat. Bahkan kalau puasa 2 hari nggak putus. Ya, padahal ini nggak boleh. Nabi nggak mencontohkan begitu. Karena pernah satu saat 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen sholat malam sepanjang malam nggak tidur-tidur. Yang kedua, ya Rasulullah, saya pengen puasa sepanjang hari nggak buka. Dan ya Rasulullah, saya pengen terus ibadah, nggak perlu nikah. Maka kata Nabi, jangan kau melakukan itu. Aku sholat malam dan aku juga istirahat. Aku puasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan. Maka insya Allah kita doakan. Di sini yang sudah rajin qiyamul lailnya, sudah rajin puasa sunnahnya, masih belum nikah, semoga Allah berikan kemudahan jodohnya di pertemuan yang akan datang. Amin. Wah, amin yang kenceng ini mau nambah lagi apa? Ya kita doakan. Bahkan alhamdulillah kalau misalkan ada di antara Ustadz, Anda udah siap nikah tapi lawannya belum ada, boleh. Ya. Karena ini udah banyak yang begini ya. Ya, jadi ada beberapa kali ada teman-teman masuk dari istri, ini ada seorang yang bacaan Qur'annya baik, akhlaknya baik, dia sudah punya penghasilan, dia butuh adalah seorang ikhwan yang begini, yang begini, yang begini. Ada juga yang ikhwan begitu, Ustadz kalau bisa, kalau saya cariin dia anak tunggal, keturunan jenderal, lulusan fakultas kedokteran, tingginya 1,60 meter, warnanya putih, warna kulitnya putih, hafizah Al-Quran. Ya. Kalau ada, ini bilang jangankan buat ente, buat ustadznya duluan. Katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala kulli hal. Ya. Artinya di sini kalau kita ngaji, maka antum jangan ragu, insya Allah. Kalau memang ada di antara antum ustadz, aneh udah siap mau nikah tapi belum ada lawan, lapor-lapor aja ke kita ya. Siapa tahu Allah mudahkan dan Allah pertemukan dengan yang cocok dan yang terbaik. Asalkan kalau udah niat kalau untuk seperti itu, jangan langsung lihat dari casingnya. Ya. Tapi lihat daripada substansi awalnya. Makanya targetnya jangan ketinggian. Kalau targetnya ketinggian, kadang-kadang kelamaan nikahnya. Karena susah nyarinya. Bukan nggak mungkin, tapi perlu proses yang panjang. Tapi kalau kita sudah punya azam, maka biarkan rencana Allah yang bermain. Yohanes sekalian dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang sudah sering kita sampaikan. Islam sebatas simbol dan digunakan sebagai komoditas. Kalau sudah tontonannya, sudah pakai label Islam, maka bukan nggak mungkin yang nonton banyak umat Islam. Walaupun kadang-kadang di dalamnya tidak berbicara tentang Islam. Islamnya cuman pakai sebagai kedok. Bahkan kita sedih kemarin ada acara hura-hura dari 7:30 sampai jam 11:30 malam yang kemudian menjadikan ya, para asatis, para guru-guru kita, A'agim, almarhum Uje, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Maulana dijadikan bahan olok-olok. Padahal belum tentu yang mengolok-olok itu sudah lebih baik dari mereka. Kayak nggak ada ide yang lain sampai harus niru-niru Ustadz kan gitu. Sekarang kalau ada orang yang tidak menghormati Ustadz, bukan berarti Ustadz gila hormat. Siapa lagi yang akan kita hormati? Padahal bukankah Nabi sudah memberikan wasiat kepada kita, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi kita hari ini tidak punya imunitas ketika hal itu terjadi. Kita sih cuek-cuek aja. Bahkan banyak di antara kita yang mendukung acara-acara seperti itu. Wa'iyadzubillah. Kenapa kita katakan hal itu? Karena yang namanya rating itu akan naik. Dan mayoritas penduduk di negeri yang bernama Indonesia ini adalah umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini budaya hedonisme dan hura-hura. Ya. Kalau kita lihat, drugs ini adalah di antaranya. Maka kita sedih. Kalau kemarin ada seorang ratu narkoba ya, dari negara lain yang sudah dihukum penjara seumur hidup, bisa bebas. Ya.
Allahu alam ada deal politik apa yang terjadi. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya narkoba di Indonesia sudah menjadi salah satu sumber pemasukan yang luar biasa bagi orang-orang yang menggeluti bidang itu. Karena untuk sebuah transaksi durasi 1 minggu, pertemuan barang di tengah laut itu bisa senilai 10 miliar. Ya. Kalau hari ini kita ada nggak bisnis 1 bulan sampai 10 miliar? Gajinya nyampe nggak 10 miliar? Kalau dari depan ini insya Allah rata-rata ya mudah-mudahan lah ya mendekati 1 miliar ya. Ya mendekatinya cuma tinggal beda tipis apa jauh kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hedonisme dan hura-hura. Yang keempat, yaitu tadi disinggung oleh sebagian di antara kita. Kondisi saudara kita di Rohingya yang sekarang sudah jadi bulan-bulanan, luas bahkan sampai ke Myanmar. Bahkan mereka yang sudah lama jadi penduduk asli di kota Thailand, maka mereka pun muslim-muslim yang ada di sana menjadi sasaran tembak dari musuh-musuh Islam. Di Gaza, bagaimana sebuah wilayah yang tidak lebih dari sejumlah 3 kecamatan di Jakarta, kemudian dikelilingi oleh tank-tank Israel yang siap mereka untuk menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Termasuk kondisi saudara kita di Suriah, yang semakin hari semakin memanas. Jumlah pengungsi itu sampai lebih, hampir mencapai 4 juta orang. Dan mereka saat ini mengalami krisis pangan yang luar biasa. Bahkan fatwa syekh-syekh di antara mereka menghalalkan makan daging kucing, daging anjing, sesuatu yang diharamkan untuk kita secara umum. Bahkan kata mereka, kalau umat Islam lainnya tidak peduli, bukan nggak mungkin mayat saudara-saudara mereka yang haram dagingnya untuk dimakan. Tapi kalau mereka langka, maka daging mereka itu akan dimakan. Maka ikhwan sekalian dirahmati Allah, apakah ini umat yang jaya? Dan di level lokal, kita lihat peringatan-peringatan maulid kadang-kadang hanya dipahami seperti ini. Kalau yang di sebelah sini, ini yang di daerah Pulau Jawa ya. Dibaca oleh abdi dalam keraton, setelah itu selesai, dibawa keluar, direbutin rame-rame. Kalau ini di Sumbawa ya, namanya sama juga, telur maulid ya. Dibacain, kemudian begitu keluar, direbutin. Tapi insya Allah kalau di dalam Mogot nggak kejadian begitu ya. Maka maulidan kita termasuk sederhana. Ustadznya cuma dikasih 1 gelas air aqua. Subhanallah. Jamaahnya bahkan nggak minum apa-apa ya. Makanya kemarin ada masukan Ustadz supaya memakmurkan jamaah kajian Islam Zuhri Indosat, bagaimana diinisiasi makan siang berjamaah. Wah, itu usul bagus. Cuman masalahnya pendanaannya dari mana? Sekarang kalau antum rata-rata kalau makan siang 50.000 untuk sendiri, cobalah sekarang di-share dengan yang lain. Ya, kalau biasa antum 1 hari 1 kali makan siang 50.000, cobalah di-share dengan teman-teman yang lain. Antum kumpulkan ada 20 orang 1 juta, antum bisa makan itu lebih daripada sirah antum makan sendirian. Ya. Dan insya Allah nanti kalau misalkan berminat, kita akan coba koordinir. Ya. Di sini alhamdulillah ada Kang Gugun, ya, ada Mas Akbar, ada yang lainnya insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita atur. Ya walaupun Ustadz kan hari Kamis banyak yang puasa bisa bawa pulang. Ya. Paling enggak kalau nanti dia naik kereta buat buka di jalan. Ya. Maka dipikir yang makanan itu awet dari jam 12 sampai waktu buka puasa. Ya kan? Jadi tidak ada yang dirugikan. Maka ikhwan sekalian dirahmati Allah, inilah fenomena-fenomena yang terjadi. Ya. Dan fenomena-fenomena inilah yang kita ingin angkat. Padahal tadi sudah kita singgung bahwa umat yang jaya itu kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 33 adalah ketika Allah menangkan kita di atas agama yang lain. Lalu kalau sekarang hari ini kita kalah, sebetulnya muaranya di mana? Maka kalau hari ini terjadi krisis ekonomi, krisis pertahanan, keamanan, krisis seni dan budaya, sebetulnya muaranya adalah dari krisis keteladanan. Kita hari ini bingung mau mengacu kepada siapa, sikap kita, karakter kita, perbuatan kita. Dan untuk itulah kalau kita lihat sebetulnya Allah sudah memberikan panduan bagi kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
Maka di sisi ini para mufassir menafsirkan bahwa inilah salah satu alasan bahwa kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kalau Nabi itu malaikat, kita bisa ngomong wajar Nabi ibadahnya luar biasa karena Nabi malah. Tapi karena Nabi itu manusia, maka harusnya apa yang dicontohkan oleh Nabi itu bisa kita ikuti. Walaupun Nabi secara kekhususan bukan manusia biasa-biasa, tapi dia adalah manusia pilihan Allah. Manusia kekasih Allah. Dan kalau kita lihat, subhanallah, ya, bagaimana Nabi SAW mencontohkan bagi kita ibadah-ibadahnya, ya, akhlak-akhlaknya. Dan kaitan dengan akhlaknya, kepedulian Nabi, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bangun tidur yang dipikir umatnya, mau tidur yang dipikir umatnya. Bahkan ketika akan wafat yang dipikir adalah tentang umat. Lah kita, kapan mikirin Nabi? Kadang-kadang maulid Nabi bukan mikir Nabi, mikir besek. Jadi kapan lagi kita mau ingat Nabi? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Artinya Nabi selain adalah seseorang yang memiliki cinta, beliau juga adalah orang yang amat penyayang. Dan inilah yang harusnya kita bawa. Inilah yang harusnya kita berikan di dalam semangat maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya ini adalah baru pengantar. Jadi kalau materi ini biasanya sejam. Tapi karena sekarang udah jam 1:30, sudah mulai banyak yang gelisah, ya. Jadi kita akan pending di sini supaya nanti nyambung di pertemuan bulan depan, betul? Karena kalau dihabisin semua, kadang-kadang nggak muncul rasa penasaran. Ibarat nonton sequel, kalau pas lagi seru-serunya dipotong, berarti besok mau datang lagi apa enggak? Mau datang lagi? Insya Allah. Ya. Bahkan kalau nanti datang lagi, mudah-mudahan ada door prize-nya. Ya. Walaupun cuma segelas aqua, door prize juga kan bisa, ya. Maka oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, paling tidak kita ingin bawa pulang spiritualitas Maulid Nabi ini adalah 3M. Dan M yang pertama adalah mari kita teguhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau besok banyak di antara muda-mudi umat Islam ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Ya, hari apa? Masuk Valentine, ya, Valentine's Day, yang katanya hari kasih sayang. Dengan memberikan satu batang coklat, maka engkau silakan menikmati seluruh tubuhku. Ya. Wa iyadzubillah. Begitu murah, ya, harga kehormatan dengan sekotak coklat. Gitu. Maka kalau kita lihat sebetulnya bagaimana cinta kita kepada Rasul, harusnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia menjadikan aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia lainnya. Dan kalau kita lihat subhanallah, para sahabat Nabi itu kalau mencintai Rasulullah bukan cuma sekedar atribut, tapi sudah sampai kepada taraf perbuatan. Dan ini adalah hal-hal yang luar biasa. Contohnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi di rumah jelang hijrah. Ya. Di saat dikepung oleh para kafir Quraisy, maka saat itu Nabi akan keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi saat itu kesulitan. Dan kemudian dengan sebuah strategi, Nabi meminta agar Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi dia seakan-akan sedang tidur. Dan kemudian Rasulullah keluar lewat pintu belakang. Dan ketika Rasulullah keluar lewat belakang, salah satunya adalah dikabarkan dalam sebuah riwayat, Nabi mengambil pasir dan membacakan wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Jadi ini bahasanya sehingga Nabi keluar, kemudian para kafir Quraisy itu seakan-akan nggak ngelihat Nabi. Tapi ini ayat jangan diawalin pas giliran datang terlambat. Ya. Giliran kita datang ke kantor terlambat, bawa pasir, ingat kata Ustadz Zul ini. Begitu ketemu sama atasan dia baca wa ja'alna min baini aidihim saddan. Yang ada besok keluarin SP3. Maka ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib tahu bahwa konsekuensinya itu nyawa.
tapi karena cintanya kepada Nabi dia berikan. Ada lagi kisah Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa Gua Thur, di mana dia takut banget kalau misalkan mereka nih musuh Islam pada saat itu dia jongkok aja mesti ketahuan tuh Nabi sama Abu Bakar ada di Gua Thur. Tapi bahkan ya Rasulullah kemudian memberikan kekuatan karena kemudian Allah turun dan ada dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih karena Allah bersama kita. Maka kemudian Rasulullah istirahat dan paha daripada bagian kaki dari Abu Bakar ini menjadi bantal buat Rasulullah. Lagi Rasulullah tidur, ada seekor hewan berbisa, diriwayatkan seekor kalajengking. Maka begitu kalajengking itu mencapit ataupun menebarkan bisanya di kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka kalau logika kita, begitu ada kalajengking gigit, kita teriak-teriak nggak? Ya, bahkan bangkit-bangkit itu kan. Tapi itu Sayyidina Abu Bakar tahan, karena Rasulullah lagi tidur. Saking kuat tahan, nggak kuat, tetes air mata. Begitu netes air mata, inilah yang jatuh ke pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah. Wahai sahabatku, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, aku tidak tega membangunkan engkau, karena aku cinta kepadamu. Dan aku tadi ada seekor hewan yang menggigit sebagian dari tubuhku. Maka Rasulullah SAW ya kemudian mendoakan dan akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun sembuh. Itulah Rasulullah. Ya. Kemudian kisah para sahabat menjadi tameng hidup beliau pada saat perang Uhud. Perang Uhud tadinya udah hampir menang, tapi karena kemudian pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud itu turun, maka pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum menjadi muslim berputar arah, akhirnya menghimpit umat Islam. Yang tadinya kemenangan udah di depan mata, ternyata akhirnya berbalik menjadi sebuah kekalahan. Bahkan banyak di antara musuh-musuh mengincar Rasulullah. Dan banyak yang kemudian menyebarkan kabar bahwa Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah wafat. Padahal Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat dan mereka menjadi tameng hidup. Inilah kecintaan para sahabat Nabi terhadap Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cinta kita terhadap Rasulullah? Apakah kita mencintai orang tua kita, mencintai pasangan kita, mencintai anak kita, mencintai atasan kita, mencintai bawahan kita, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Karena seyogianya urutan cinta kita yang tertinggi adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka insya Allah tahadus bin ni'mah. Padahal kalau misalkan sudah lahir anak, paling enak sama istri, betul? Tapi karena saking cinta kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini adalah niat kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau dibilang kita nggak punya waktu luang, siapa di antara kita yang punya waktu luang ketika kerja? Kecuali kita meluangkan waktu. Maka sekali lagi sebagai sebuah penutup, kalau memang kita ngaku cinta sama Rasulullah, yuk salah satu buktinya kita wujudkan dalam rangka memakmurkan kajian Islam Zuhur Indosat yang dimulai dengan zuhur berjamaah sehingga kita bisa mulai lebih awal dan selesai lebih awal. Adapun hal-hal lain insya Allah nanti kita bicarakan teknisnya. Kalau memang rencananya biar enggak terlalu garing, ada makan siangnya, ada snacknya, ada minumannya, ada es buahnya, ada rujaknya, ntar kita bicarakan ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Kita buat enjoy. Kalau pengajian ini kita nggak buat enjoy, maka kita datang ke pengajian itu dengan rasa terpaksa, betul? Tapi kalau kita sudah enjoy, insya Allah, mungkin besok giliran akhwatnya nyiapin rujak, ya, sama makan siang, ya kan, sama es buah. Nanti minggu depannya akhwatnya lagi, ya kan? Minggu depan. Nah, itu nggak apa-apa. Ikhwannya yang nyumbangin dananya kan begitu. Ya kan, nggak semuanya harus maju ke medan peperangan. Ya. Maka ibu anak sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan ini yang bisa Anda sampaikan. Sebetulnya banyak yang ingin Anda sampaikan lagi. Insya Allah kita akan cukupkan sementara sampai di sini. Dan mudah-mudahan akan nyambung di sequel bulan yang akan datang. Walaupun bulan yang akan datang sudah masuk kepada bulan Jumadil Ula. Kalau sekarang kan Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kurang lebih 5 bulan lagi kita akan segera menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Apabila ada yang ingin ditambahkan
atau ada yang masih kurang jelas, barang 5 atau 10 menit, silakan apabila ada di antara antum yang ingin menyampaikan. Selanjutnya, Anda kembalikan lagi kepada moderator. Al-hakim murid falatakuna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya dan juga sentilannya. Mudah-mudahan itu membangun dari diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin dari rekan-rekan ikhwan atau akhwat ada yang bertanyakan di luar tema juga nggak apa-apa. Mungkin tafadhol, silakan. Mas Akbar. Kelihatannya udah jelas ini kalau lihat kayak begini sih. Sudah paham ya? Sama sih. Kalau nggak ada yang nanya biar ustadznya yang nanya. Oh, aduh. Mau nanya apa Ustaz? Nggak usah nih. Kasihan nanti. Ya mungkin di Jadi lama pulangnya nanti. di flashback kembali ya. Ya mungkin dari fenomena emang yang Ustaz gambarkan itu emang realitas sekarang nih. Islam itu sebatas sisi spiritual semata itu ya. Mungkin Islam itu pakai baju koko, peci, ya mungkin seperti itu aja gitu ya. Bukan globalnya, dalam arti hormati orang tua, hormati sama teman, seperti itu. Dan juga Islam juga hanya sebatas simbol, digunakan sebagai komunitas belaka yang mungkin yang tadi Ustaz contohkan banyak TV-TV Islam, cuman Islamiknya itu kurang, sama sedikit berapa persennya saja. Mungkin itu yang dicontohkan sama Ustaz. Dan juga hura-hura. Dan juga Islam itu tidak Islam itu banyak yang ditindas. Ya mungkin di sini kita alhamdulillah masih bisa menikmati hidup dengan damai, aman. Tapi saudara kita yang di Rohingya, Palestina, Masya Allah ketakutan sekali, takut segala macam. Kita bersyukur, atau Ustaz juga bersyukur yang ada di sini. Pantaslah, karena kalau kita bersyukur otomatisnya kita akan ditambah oleh nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu saja dari ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Jul. Mudah-mudahan berada di diri kita dan menangkap semua ilmu-ilmunya dan kita laksanakan di kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita sama-sama kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.